Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan ujian praktek pendidikan agama Kristen. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Victor Eglen Mesak Benu dari kelas 12 IPA 6, absen 32. Sebelum memasuki ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kemurahan yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Dari hari-hari ini, minggu-minggu ini ya Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami bisa melakukan aktivitas sepanjang hari ya Bapa. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi hamba-Mu mau menyampaikan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah berasal dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya kepada-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke firman, kita naikkan satu pujian, Lingkupiku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasbah Kau saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terasbah Kau ku terasbah Kau Allahku, ku terasbah Kau Allahku. Baik, renungan hari ini bertemakan tentang hidup sebagai anak terang yang terambil dari kitab Amsal 4 ayat 14. Saya akan membacakannya. Amsal 4 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikut jalan orang jahat. Amin. Kita tahu di era modern seperti ini, semakin hari manusia semakin tidak menunjukkan gambar diri dari penciptanya, atau dalam kata lain, mereka itu dalam kecemaran dunia, mereka hidup hanya untuk kesenangan daging. Dan kita tahu bahwa di sekitar kita banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi, mulai dari kejahatan yang kecil ataupun kejahatan yang besar. Dan yang lebih parahnya, orang yang melakukan kejahatan itu sangat bangga atas apa yang telah mereka perbuat. Salah satunya saya mengambil contoh berita yang cukup viral di tahun 2020, yaitu menjebak seseorang dengan memberikan sembako yang berisikan sampah. Jadi kronologinya, ada seseorang yang ingin menjebak orang-orang yang berada di pinggir jalan
dengan memberikan sembako yang berisikan sampah. Dan yang lebih parahnya, orang itu sangat bangga atas apa yang mereka perbuat. Mereka tertawa terbahak-bahak dan mereka mengupload video tersebut ke dalam media sosial. Ya, itulah yang terjadi di dunia kita, bahwa manusia semakin hari semakin bangga dengan dosa-dosa, semakin bangga dengan kejahatan apa yang telah mereka perbuat. Dan kita semua tahu bahwa sangat minim atau sangat jarang pelaku-pelaku Tuhan yang mau menerangi dunia yang gelap ini. Padahal pelaku-pelaku terang itu sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih kita harus hidup sebagai anak terang? Mengapa? Ya, jawabannya sangat singkat. Karena kita semua ini adalah anak Allah. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita sebagai anak-anak Allah harus mau ikut untuk menerangi dunia. Kita semua tahu kalau mengikut Tuhan itu tidak gampang atau tidak semudah membalikan tangan. Ketika kita mau menerima Yesus, mau mengikut Yesus sebagai juru selamat, kita harus mau menerima konsekuensinya, yaitu harus menerangi dunia ini. Paulus pernah menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak terang. Yang pertama adalah jadi penurut Allah yang setia dan hidup di dalam kasih, karena anak terang adalah penurut Allah. Lalu yang kedua, bersedia diterangi dengan menjauhkan sisi gelap hidup ini, karena menjadi terang harus bersedia juga untuk diterangi. Dan yang terakhir adalah memancarkan terang, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena ketika kita menjadi penerang, kita harus menebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, dan hidup dalam kebenaran. Ketiga hal ini merupakan produk anak-anak dalam hidupnya. Tuhan tinggal menunggu hasilnya saja. Oleh karena itu, Amsal 4 ayat 14, ayat ini telah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberi peringatan yang sangat jelas, yaitu jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan menempuh jalan orang jahat. Dalam artian tersirat, Tuhan itu mau kita hidup menerangi dunia gelap ini. Tuhan itu mau kita semua ini menjadi pelaku-pelaku terang bagi dunia yang gelap ini, agar mereka semua tahu dan mereka semua mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali ke jalan Tuhan dan tidak terjatuh kembali ke luka-luka lama atau ke masa lalu. Jadi dia mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, marilah kita sebagai anak terang di dalam gelapnya dunia ini, mulai dari hal apapun itu, supaya kita bisa menjadi contoh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya kita mencontohkan berbagi kepada orang yang membutuhkan berkat daripada Tuhan melalui perantara kita, sehingga kita bisa menjadi salah satu contoh dan bisa menjadi berkat atau bisa dikatakan menjadi anak terang, karena Tuhan telah menunggu hasil buah-buah dan titik-titik cahaya agar dunia ini bisa menjadi terang dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sekian video renungan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kali ini ya Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Allah. Sentuh hati mereka masing-masing ya Tuhan, agar mereka mau menjadi benih-benih, mau menjadi pelaku-pelaku terang bagi kegelapan dunia ini ya Tuhan.
Kiranya mereka mau hidup dalam kemuliaan-Mu saja ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, dan mereka bisa menuai hasil-hasilnya untuk-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami sudah selesai renungan hari ini ya Tuhan. Kiranya berkat kemuliaan-Mu selalu melimpah atas kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya kepadamu lah aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.